warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Nurizki dari S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan janin. Minggu pertama, setelah terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua, memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki oleh embrio ini sebanyak kurang lebih 150 sel, membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ dari si bayi seperti jantung, otot, tulang, sistem saraf, sistem reproduksi, serta sistem pencernaan. Minggu ketiga, si embrio ini berhasil menempel pada rahim dengan sempurna. Pada masa ini, si embrio ini masih membelah dan memperbanyak sel, oleh karena itu belum berbentuk seperti bayi. Ukuran embrio pada minggu ketiga ini masih kecil, yaitu 1,5 mm. Lapisan-lapisan keluar dari embrio ini akan membentuk plasenta atau ari-ari. Pada minggu keempat ini, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi. Selain itu, pembuluh-pembuluh darah sedang memiliki aliran darahnya tersendiri. Dan tangan, kaki mulai terbentuk. Selain itu, pada minggu keempat ini, ukuran embrio ini akan lebih membesar dari usia kehamilan sebelumnya. Minggu kelima, si tangan bayi ini mulai tumbuh, namun tidak seperti tangan, masih rata, belum adanya jari-jari. Struktur otak, sistem saraf sudah mulai terbentuk, namun mulut, telinga, dan juga mata baru mulai akan dibentuk. Memasuki minggu ke-6 ini, ukuran embrio ini kira-kira sebesar kacang polong. Kakinya ini mulai tumbuh, sementara jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaannya juga baru mulai akan terbentuk. Sementara bibir atas dan langit-langit ini sudah terbentuk. Kepala embrio ini mulai terlihat namun masih kecil ukurannya dan terlihat sedang berkembang. Minggu ke-7, ukuran embrio pada minggu ke-7 ini sekitar 19 mm. Pada masa ini, paru-paru baru mulai dibentuk, jari-jari mulai terlihat, dan otot, sistem saraf mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada minggu ke-7 ini, si embrio ini menunjukkan refleksi pada si ibu. Pada minggu 8, embrio sudah bisa disebut dengan janin karena bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata, hidung sudah terbentuk. Pada tahap ini, plasenta berkembang dengan janin yang dikelilingi oleh air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah. Minggu ke-9 ini, wajah janin semakin jelas terbentuk, maka semakin besar dan berwarna sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing. Janin sudah mulai bisa membuka mulutnya dan pita suara yang dihasilkan dari air liur. Ukuran janin pada minggu ke-9 ini sekitar 5,5 cm. Lanjut ke minggu 10, kepala janin lebih besar dibandingkan dengan badannya. Jantung sudah bekerja dengan sempurna dan berdetak 180 per menit. Seseorang yang pertama kali terbentuk dan menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah membentuk. Pada minggu ke-11 ini, tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup hingga beberapa minggu ke depan, dan kuku pun mulai tumbuh. Ternyata pada minggu ke-11 ini, si janin sudah mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban. Pada minggu ke-12 ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang sebelumnya sudah dibentuk. Tulang belakang janin yang awalnya dibentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 ini akan berganti menjadi tulang keras. Selanjutnya, minggu ke-13 sampai 17, berat janin sekitar 57 sampai 113 gram dan panjangnya itu 10 sampai 13 cm. Memasuki minggu ke-16, mulai sudah bisa terlihat jenis kelaminnya apakah perempuan atau laki-laki melalui USG dan akan muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut dengan lanugo.
Selanjutnya, minggu ke-18 sampai dengan minggu ke-22, ukuran janin itu mencapai 25 sampai dengan 27 cm dan beratnya itu bisa mencapai 227 sampai 454 gram. Dan pada tahap ini, janin bisa mendengarkan dan juga memberikan respon kepada si ibu seperti gerakan, pukulan, tendangan, dan berbagai gerakan. Dan pada tahap ini, si kelenjar minyak juga akan boleh bekerja. Pada minggu 23 sampai 26 ini, pankreas janin itu bekerja secara efektif dan paru-paru juga mulai matang. Pada minggu ini, si bayi memiliki peluang besar untuk bertahan hidup dan juga alis dan juga bulu mata mulai terlihat. Pada minggu ini, si janin ini bisa menghirup dan mengeluarkan air ketuban, merupakan pertanda baik. Dengan demikian ini sekaligus berlatih untuk bernapas. Selanjutnya minggu 27 sampai 31. Pada dasarnya semua organ dan juga sistem tubuh akan semakin matang dan juga berkembang hingga lahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36, gerakan dan juga tendangan si janin ini akan semakin kuat dan juga akan semakin terasa. Kulitnya pun akan berwarna pink dan juga akan terasa halus. Beratnya pun sebesar 1,8 sampai 2,3 gram dan panjangnya sekitar 41 cm sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan juga paru-paru akan semakin matang dengan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya, dan juga kandungan itu akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring meningkatnya hari persalinan. Selanjutnya minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan saat ini. Perbedaan jenis sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 kg dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap untuk dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik.